ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Tak dusta tak cukam, itu mungkin yang kita sematkan, mungkin pantas yang bagi, pantas bagi warga Islam Jamaah kita sematkan bahasa kita, bukan ahli ya, tapi pinter dan sering berdusta. Yang termasuk dalam cara rumus mereka untuk berjuang di golongan ini juga tak lepas dari dusta, dengan istilah fatonah, bitonah, budi luhur. Ternyata kita juga dulu bukan hanya kita itu berdusta kepada kaum muslimin secara umum untuk menutupi akidah kita, tetapi kita juga banyak berdusta, bohong kita artinya kita dulu pernah di dalam, maksudnya membohongi jamaah dengan cerita-cerita yang halu, dengan cerita-cerita yang seakan-akan memperkuat, dengan cerita-cerita yang seakan-akan nyata tentang perkembangan atau kehebatan atau luar biasanya golongan Islam Jamaah ini, sehingga pantas kita juluki dengan enggak bohong, enggak cokam. Ini itu dah. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, dari peletakan pertamanya dulu, artinya dari pendirian pertama dulu di Islam Jamaah dulu tahun 1941 itu pun menjadi tanda tanya besar apakah iya atau tidak kebenarannya. Sebenarnya banyak yang cerita-cerita itu hanya cerita fiktif, yang salah satunya pengarangnya yaitu Pak Bambang Irawan, katanya atas perintah dari pemimpin yaitu Nur Hasan Ubaidah,
Agar terkesan lebih awal baiatnya, maka diceritakan tahun 41. Karena Jamaatul Muslimin saat itu sudah ada tahun 50-an mungkin ya. Sehingga untuk mendahului al-awwal fal-awwal, yang pertama dan paling utama, ya, maka dia mengatakan lebih awal, yaitu tahun 41 berdirinya Islam Jamaah dibaiat oleh 3 orang. Dan saat itu yang sah hidupnya, yang halal hidupnya hanya 3 orang. Seluruh Indonesia menjadi haram kehidupannya. Insya Allah begitu kurang lebihnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Itu cerita dari pendiriannya sudah, istilahnya sudah, ya sudah seperti itu. Ceritanya ngelantur kaya ngono kuwi. Belum lagi kemudian cerita-cerita yang tidak pada sebenarnya, yaitu pendirinya menjadi orang terbaik, putra terbaik di mana? Di Indonesia itu aja, setelah menghabiskan seluruh rangkaian rentetan pondok-pondok pesantren katanya ya. Jadi pondok-pondok pesantren sudah entek jeduk, bahasane jamaah entek jeduk, wis gak iso, gak enak ilmu wis dihabisi katanya. Padahal kalau kita bener-bener ngaji misalnya, ternyata kalau kita terjun di dunia keilmuan, gak mungkin ilmu kok habisnya, gak mungkin, mesti ya ada lah. Tapi itu cerita itu kemudian disampaikan kepada jamaah-jamaahnya seakan-akan wah Pak Hasan ini gak ada tandingan ini. Kan singkatnya seperti itu, gak ada lawan nih, gak ada tandingan nih. Gak ada tandingan, gak ada lawan, sehingga beliau akhirnya saat Indonesia itu mentok, gak ada ilmu lagi, akhirnya lari ke Mekah. Lari ke Mekah, kemudian di sana debat katanya lagi-lagi katanya. Terus sampai menjadi 10 tahun bisa mendapatkan sanad mutasil, mangkul mustad mutasil, murni, tambah murni, mangkul mustad mutasil, murni karena Allah. Ya apapun itu, tapi kebenarannya tidak bisa diuji, keabsahannya tidak bisa diuji. Terbukti ketika sahabat-sahabat yang sudah di Darul Hadis, yang mana Pak Nur Hasan telah mengklaim, menurut murid-muridnya sih, mengklaim bahwasanya untuk beliau untuk belajar di Darul Hadis belum atau tidak bisa terkonfirmasi, namanya pun tidak bisa terkonfirmasi, atau ada atau tidak, atau fiktif, hanya cerita-cerita saja. Ya cerita ada, mulai pendiriannya sudah dibuat cerita seperti itu, termasuk ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Yang beredar itu yang katanya, yang pertama bermula dari Mas Alfi ya. Mas Alfi itu bermula untuk menasihati mantan. Coba didengarkan itu rekamannya Mbak Tod, rekamannya Cak Emir itu menceritakan tentang, ini cerita lagi, halu lagi, tentang Mbah Sarip mencari sebuah kebenaran. 30 tahun dia termasuk hatam Bukhari Muslim, termasuk ulama NU yang hanya mencari kebenaran sampai 30 tahun perjalanan, akhirnya menemukan, yaitu menemukan Quran hadis jamaah ala versi Islam Jamaah. Jadi seakan-akan itu baiat sebuah tandim keimaman itu seakan-akan sebuah akidah, ya bukan seakan, memang mereka meyakini itu akidah. Sehingga hatam Bukhari Muslim pun misalnya tadi diceritakan Mbah Syarif itu, hatam Bukhari Muslim itu kan banyak amalan-amalan yang lain. Bahkan di halaman pertama Bukhari Muslim itu membicarakan tentang akidah kitabul iman. Oh begini-gini saya juga ngajar sampai hatam lah ya, selesai loh Bukhari itu sendiri loh ya. Itu saya ngajar mulai bismillah sampai alhamdulillah itu 8 juz saya sendiri, tidak tercampuri sama sekali orang lain loh. Pernah saya ngajar Muslim juga pernah. Artinya ya sedikit-sedikit tahu lah, ingat-ingat dikit lah. Nah ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu yang hatam itu Mas Syarif itu katanya belalang buana, nggak tanggung-tanggung Mbak Cak Emir membuat cerita. 30 tahun dia jalan karena mimpi bertemu Nabi untuk mencari kebenaran. La haula wala quwata illa billah.
Ini pun dikonfirmasi orangnya mana, di mana, apakah memang di ulama NU yang memang pinter beneran. Ya tidak ketemu. Apalagi kemudian mencatut nama Tebu Ireng misalnya, kan ada itu di rekamannya, kan ada di debat Akhlis Salim itu kan, rekaman regulernya kan ada, katanya Mbah Syarif ini apa namanya 30 tahun mencari kebenaran dan akhirnya ketemu dengan yang namanya jamaah. Ya, masyaallah muslimin hafizhakumullah taala, saya hanya ingin mengingatkan, kalau memang Islam Jamaah itu adalah tanzim sebuah golongan yang paling benar dan mengaku paling benar, semestinya nggak usah dong ya, nggak perlu membuat cerita-cerita bohong. Karena cerita-cerita itu sekarang di zaman sekarang atau di generasi sekarang itu, Anda bisa kerepotan, nanti akan ditanya kebenarannya bagaimana, orang mana, di mana. Ya kan? Jadi kalau misal zaman dulu mungkin nggak cukup percaya itu aja. Misalnya zaman dulu kan, tetapi kan cerita itu terus diulang-ulang, ya. Terus diulang-ulang, terus dipakai terus. Nah akhirnya orang-orang zaman sekarang ya bertanya-tanya, misal nih Bapak Imam itu dulu katanya mondok ke seluruh Indonesia. Bapak Imam sebelum membentuk keamiran, kemudian beliau mengajak satu persatu kiai-kiai seluruh Indonesia. Kan hal-hal seperti itu harus dibuktikan, harus dikonfirmasikan benar atau tidak, siapa yang pernah diajak. Minimal bukan klaim dari satu pihak, yaitu Islam Jamaah, yang mengaku pernah mengajak. Tapi pertanyaannya, siapa yang diajak? Pernah diajak untuk beat, untuk menjadikan keimaman, kemudian tidak mau, akhirnya karena tidak mau Bapak Imam membentuk jamaah sendiri. Pernah nggak seperti itu? Nah, tidak seperti itu ternyata masyaallah muslimin hafizakumullah taala, tak lain adalah dongeng belaka. Hal-hal seperti itu tuh dongeng ternyata. Nah, ceritanya Mbah Syarif, ceritanya apa lagi? Wes diangkat menjadi apa namanya? Jadi amir. Jadi juru hukum. Jadi juru hukum di Mekah, putra terbaik, iso hafal Quran, mulai ngarep sampai buri-buri sampai ngarep. Ya semua itu kan harus dibuktikan dong. Ketika berbicara dia mengatakan sanad mutasil ada buktinya. Ketika giliran kita tanya balik, dan terus sanad mundi, ijazahmu endi, pengakuanmu mana? Artinya yang tertulis itu di mana, di bagian mana? Tidak ada yang tahu. Nah, ketika ditanya seperti itu, nggak ada yang malah kalau ngidul orang gendah malahnya, malah ngidul. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Terus apa coba? Apa maksudnya apa? Kemudian membohongi jamaahnya, membohongi dengan cerita-cerita halus seperti itu, dengan cerita-cerita yang tidak jelas. Sementara jamaahnya itu ya manut, manut, ya kalau kita bisa bilang misalnya itu, memang kebohongan luar biasa. Tidak hanya dibohongi ke dalam saja, di luar juga. Dengan istilah fatonah, bitonah, budi luhur, itu kebohongan yang luar biasa ya. Dan kenapa kita Islam Jamaah itu tidak merasa berdosa berbohong? Saya pernah ditanya dalam forum itu, ditanya, bukannya bohong itu berdosa? Kok mereka melakukan seperti itu kok kayak enteng-enteng aja? Iya, itu kalau berdosa kalau sesama dengan saudara-saudaranya mereka, sesama dengan jamaahnya, sesama dengan kaum muslimin, selain golongannya, bukan selain golongannya, sesama golongannya, iya. Dia akan merasa berdosa ketika dia menghapusi atau
atau nipu temannya langsung. Tapi sementara kalau dia menipu, membohongi selain golongannya, dia nggak merasa. Terus ada pertanyaan lagi, dan nyatanya cerita-cerita seperti itu juga diceritakan kepada golongannya. Cerita-cerita yang bohong itu katanya untuk memperkuat. Toh umpama ada cerita seperti itu ya sepotong-sepotong kemudian dibesar-besarkan. Bahkan ceritanya sampai berujung kepada khurafat takhayul, bahkan sampai pada kesyirikan. Misalnya ini Pak Imam pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Antum pernah dengar ya? Pernah dengar tuh? Kemudian Pak Imam diberikan hadiah angin. Ini apa nggak masalah khurafat bahkan masuk kepada kesyirikan. Maka mengapa dia sampai bisa mengirimkan angin tasarruf, angin mengatur angin itu apa? Itu bukankah itu adalah hak prerogatifnya Allah, itu adalah kemampuan Allah saja semata. Kenapa? Nah ini cerita-cerita seperti ini dikembangkan dalam Islam Jamaah. Ya. Seharusnya akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda terbuka. Di zaman ini, di zaman sudah berkembang ini, ma'asyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Apa yang kemudian jenengan percaya dari Islam Jamaah itu apanya? Ya. Jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka misalnya mengatakan jalan tunggal masuk surga. Terus jalan tunggal yang sisi tunggalnya di mana? Kemurnian yang bagaimana? Nah. Eca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sama-sama sholat kita juga sholat, kita juga ngaji, kita juga infak, kita juga sedekah, kita juga zakat, kita juga syahadat. Nah, kan gitu. Jadi kalau dia klaim misalnya bikin jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka, yang bagian mana yang jalan tunggalnya? Oh seakan-akan pernah berangkat kemudian hanya jalannya satu tunggal itu aja dong. Maka kebohongan yang di dalam Islam Jamaah itu perlu dibongkar memang. Dan kasihan sekali kebohongan itu bukan hanya dikonsumsi oleh orang luar yang sebagai kamuflase, bukan, tetapi jamaah-jamaah juga banyak yang ditipu. Nah, cerita ini, cerita itu, nah, cerita senggak jelas-jelas. Nah. Serba-serba cerita, apalagi akhir-akhir ini yang kemudian cerita-cerita itu seakan-akan cerita nyata, yaitu banyaknya sahabat-sahabat yang hijrah, banyaknya sahabat-sahabat yang keluar dari Islam Jamaah. Ya dia tidak lepas karena itu tabiat bohongnya tetap bohong. Itu sakit hati, ingin jadi imam, ingin jadi pemimpin, ingin jadi pengarep, ingin jadi pengarep orang kelakon. Bukankah itu bohong? Masa sekian ratus bahkan sekian ribu sahabat-sahabat hijrah, teman-teman hijrah kita, kemudian hanya jangan katakan hanya cukup sakit hati, loro hati, kan nggak masuk akal juga itu. Maka nggak ada, kalau nggak bohong nggak jokam, gitu aja. Nanti rumusnya kalau pingin bohong ya jokam, nggak bohong nggak jokam, nggak bohong nggak makan mereka. Oh bener toh Pak NF, Ibu NF 21. Nggak bohong nggak jokam. Awal hijrah didatangi kiai daerah, bahas masalah karomah, tentang mengembalikan kelapa ke pohonnya. Karomah kok bisa dipamerkan loh. Ya termasuk itu misalnya karomah misalnya. Ya Badrul Hasan bisa mengembalikan kelapa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas lagi. Sebenarnya kita lebih hebat dari Badrul Hasan ya. Dengarkan loh ya. Kalau saya nggak usah mengembalikan, bawa uang aja, kelapa jadi es degan, enak toh. Toh umpama seperti itu, umpama sih, apakah kemudian itu menjadi patokan sebuah kebenaran? Apakah menjadi sebuah tanda sebuah kebenaran bahwa itu agama benar? Kalau seperti itu ilmu kanuragan banyak yang hebat-hebat, banyak yang bisa lari di atas air, bisa lari di atas angin, bahkan bisa membelah dirinya menjadi 2 orang, 3 orang. Ya semua jin lah, semua setan jin itu yang nggak mungkin lah. Tapi kan semua itu kan bukan jadi kemudian itu ada sebuah tanda kebenaran agama, kan nggak ngoten.
bukan kemudian jadi Thaifatul Mansurah, segolongan yang selamat, golongan yang apa itu yang selamat, Thaifah Mansurah, ya. Firqatun Najiyah, firqah yang selamat. Kan enggak juga, enggak jadi ukuran seperti itu. Sementara kebohongan terus dibangun. Mbah Sarip itu wong endi? Kalau Cak Emil itu Mbah Sarip itu wong endi? Ya Surabaya, iya Surabaya. Tapi kok kemudian membawa ulama besar, nama ulama besar, pertanyaannya sebesar apa dia? Bahkan cerita itu saya baru dengar setelah keluar. Hak. Saya baru dengar itu setelah, ya mungkin waktu itu saya enggak pernah dengerin model ceramah model seperti itu. Sudah beredar mungkinnya. Tapi saya setelah keluar tuh kok enak wong ngono iki, wong di toko enggak kenal. Mbah Tojin Adja itu itu juga itu saya kenalnya juga awal-awal mau keluar ya. Jadi ketika kita dulu di grup namanya MAZ. MAZ itu mensikapi akhir zaman. Ada Mas Riki ada Riki Aspu dan lain sebagainya. Nah itu Mbah Tojin dicatut ini, dianggap sebagai sesepuh, tapi sesepuh yang ingin mengembalikan hitoh, ingin mengembalikan hitoh Quran hadis jamaah. Karena waktu itu di grup MAZ itu adalah keresahan para mubalik daerah, keresahan para ulama-ulama muda tentang kondisi jamaah sebenarnya. Nah, terus kemudian kemudian kita kenal dengan istilah Mbah Tojin itu, yang termasuk akan mengembalikan hitoh satu-satunya yang ngintil Bapak Imam, nunut Bapak Imam mulai cilik. Nah, itu awal-awal saya mengenal, tapi belum sempat ketemu langsung sih. Cuman saya sering dapat rekamannya. Tapi ya saat itu ya bulet, nasi 5 bab ya. Nah, itu makna lugote, makna artine, makna arti, makna lugot, makna arti, makna lugot gitu aja, nggak mutu diketawain orang ya. Dulu setiap kajian dikumpulkan di HUT, diadakan daerahan total khusus mukimin TKI. Nasihatnya setiap tahun tentang sejarah dan kehebatan Quran hadis. Kiai Haji Nur Hasan oleh Pak Yusuf. Padahal di Mekah. Padahal di Arab Saudi. Kenapa nggak mempelajari Syirah Nabawiyah, Al-Urjuzah Mi'iyah, ya, mempelajari sirah-sirahnya Nabawiyah, atau mempelajari tentang perjalanan Syiarul Alamun Nubala, cerita-cerita para sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin. Padahal di Mekah, la haula wala quwata illa billah. Padahal di tanah yang suci, yang mungkin langsung ketika cerita, ya Allah semoga saya bisa datang ke sana ya. Saya belum bisa datang masanya, belum punya rezeki gitu. Itu kan seandainya diceritakan lebih mantap nih di tanah Abu Bakar ini pemakamannya, ini Utsman dan sebagainya, kan begitu. Kok malah cerita Nur Hasan? Ya memang cara suatu golongan itu untuk agar memang jamaahnya agar terkukung, terkukung di dalamnya itu ya harus diceritakan tokoh-tokohnya dan terus diulang-ulang. Pengulangan terus. Agar mereka paham bahasa mereka, agar mereka paham, agar mengerti perjuangan bahasanya, perjuangan. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, kebohongan-kebohongan seperti ini di zaman ini harus kita luruskan. Enggak ada tentang Mbah Sarip itu. Seandainya ada ya orang-orang biasa. Dan kalau dia mimpi dengan Nabi itu, dia siapa? Dia sekok koyok iki lagi rame-rame nih itu apa namanya Habib-habib yang sedang bermasalah dengan istilah nasab itu. Ya karena kan memang ya salah satunya ya memang mungkin beliau-beliau ya kebablasan ya, cerita khurafat itu ceritanya kebablasan, sehingga ditanggapi oleh kiai-kiai pribumi yang memang kebetulan memang secara ilmiah atau bagaimana saya kurang tahu. Nah akhirnya ya dibantah. Ya kadang-kadang Sam jamaah itu seperti itu, kebablasan. Nah ceritanya kebablasan. Disetrum, kemudian apa lagi? Disetrum, ditembak, dia ini dan ini. Tapi yang diceritakan adalah kanuragannya semua. Sementara ketika kita bercerita tentang masalah keilmuan, maka jawabnya sangat berbelit-belit, sangat bingung, dan memang tidak ada asar-asar peninggalan keilmuan beliau, tidak ada.
karya-karyanya nggak ada. Berapa hari itu saya ditegur oleh seorang, ya ini suaminya masih di Jokam, dia juga masih ya kanan kiri lah. Saya ditegur, udah hentikan sampean memojokkan jamaah. Ternyata suami saya cerita itu Pak Nur Hasan nggak seperti itu. Itu adalah generasi-generasi yang terakhir aja. Pak Nur Hasan itu dulu menyampaikan ilmu. Pret. Saya katakan, oh alah itu kan ibu-ibu tuh katanya, ibu-ibu. Saya mendengar suami saya langsung, muridnya Abah Nur Hasan. Dulu nggak seperti itu, sekarang banyak penyelewengan. Yang menjelek-jelekkan, yang memojokkan, yang menghinakan itu siapa? Nggak ada bagi kami untuk memojokkan, menghinakan. Kami adalah meluruskan. Dan yang meluruskan berapa orang? Apa cuma 1 orang, apa cuma 2 orang, apa cuma 3 orang, ratusan, bahkan ribuan orang. Kurang apa? Kurang apa? Coba kurang apa? Dengan konkret seperti itu aja masih sama Mbah Yai MUI sebelum masuk secara normatif belum itu ya. Gelas kosong kemarin sempat ngobrol dengan takmir masjid di sekitar Pondok Kertosono. Ternyata beliau sudah tahu gonjang ganjing di dalam Islam jamaah. Barakallahu fikum, Bukit Tinggi, barakallahu fikum Mbak Yakub ya. Sebarkan, kasih tahu Pak ya. Jadi kalau Anda misalnya ada yang memancing-mancing tentang permasalahan Islam jamaah, kasih tahu, nggak apa-apa. Nggih niki nembe gonjang ganjing niki. Anu tetap kemarin saya ngisi di pondok pesantren apa namanya Aitama itu ya anak-anak yatim. Dan di situ ada ya pengurus, saya ngisi di kalangan pengurusnya, guru-gurunya, ustadz-ustadzatnya, dan kemudian wali santri yang ibunya saja, kadang bapaknya saja, karena itu anak yatim. Nah setelah saya selesai, terus ini si mudirnya itu menjelaskan bahwa beliau ini dulu adalah mantan aliran sesat Islam jamaah. Aku bilang lagi arep parenting kok mbah Sunu ngopo tau. Nah ternyata setelah saya selesai, kemudian saat santai-santai gitu banyak yang penasaran. Oh saya tuh anu tat, ini bener tat. Nah, kita tunjukkan. Jadi kebohongan yang mereka sembunyikan insyaallah biidznillah wa bi'aunillah akan terbongkar. Sebenarnya dengan munculnya mantan tuh kebohongan mereka sudah kalang kabut sebenarnya. Kalau boleh jujur mereka sudah kalang kabut. Ya. Sudah kalang kabut saudaraku semua. Jadi Israpayu. Mereka membombongkan dirinya katanya yang insaf ribuan setiap bulan. Ratusan setiap bulan, bahkan ada yang ngaco sampai 50.000 per bulannya yang berbiat kepada Bapak Imam. Pret ngapusi. Sekarang biatnya ada kadang-kadang enggak, lihat situasionalnya. Proses biat itu di Islam jamaah sekarang semenjak COVID itu berbeda jauh. Atau semenjak adanya sahabat-sahabat yang membuat pelaporan di berbagai instansi tentang kesehatan Islam jamaah itu beda jauh. Sekarang nggak terbuka seperti dulu, hampir setiap bulan ada. Sekarang tidak. Ya. Sekarang itu kadang ada, kadang enggak. Sekarang ada pun kemudian yang mau beat harus ketat, didampingi persyaratannya harus gini dan itu, ada surat pengantar dari kiai kelompok dan sebagainya. Gitu. Sehingga itulah tanda kebohongan. Cerita aneh-aneh. Cerita sing iso ngene lah, sing iso ngene lah, sing iso ngene. Intinya pokoknya kebohongan itu di dalam Islam jamaah itu banyak sekali. Selain membohongi kepada orang luar, kaum muslimin secara umum, tetap juga dia membohongi kepada jamaahnya sendiri. Nah, kewajiban kita tidak lain mengingatkan saudara semua. Ngeling nih, ojo dijarke wae, dieling nih, dirubah. Tapi ya saya rasa itu memang orang nggak tahu malu sih. Di zaman ini yo pede banget.
pede banget. Nah, ada dulu yang katanya ceritanya sampai kalau itu kan Mbah Syarif itu kan tidur dimimpiin Nabi tuh. Ada lagi yang cerita itu katanya sudah meninggal dunia mati suri, lalu melek lagi, melek. Setelah melek kemudian saat waktu mau melek itu dipesan untuk mencari jamaah. Akhirnya maksudnya, dong cerita seperti itu mau cerita kok. Umpama dia itu cerita beneran, kan nggak bisa dibuktikan saat di alam kubur saat mati surinya kan nggak bisa dibuktikan. Semua orang bisa ngaco tentang cerita seperti itu bisa-bisa saja. Iso-iso wae wong ngaco ngarang yo iso-iso wae nek kaya ngono. Semua orang bebas ngarang cerita seperti itu bebas. Ada itu saya pernah mendengar seperti itu Pak. Jadi karena memang saking apalah bahasanya saking mulianya jamaah itu sampai mati, dia mati suri, setelah mati suri kemudian dia dibangunkan malaikat untuk mencari jamaah. Ngapain sih? Nuti apa terjadi? Nah, bukan hanya masalah khayalan-khayalan, cerita-cerita masalah seperti itu yang berbentuk sifatnya khayalan, takhayul bahkan masuk kepada kesyirikan. Bukan, nggak cukup. Termasuk kepada pembelaan-pembelaan, termasuk kepada uang-uang yang masuk di pusat itu juga penuh dengan tipu daya kebohongan. Agar jamaah tidak bertanya, agar jamaah tidak menanyakan, agar jamaah tidak mengusut dana-dana yang masuk di Islam jamaah itu. Kemarin juga cerita ke seseorang yang rumah yang mepet dengan Pondok Kertosono, bahkan masih ada garis keluarga KHN. Katanya KHN dulu itu mondok di Tepireng, tapi sering bolos dan ikut kanuragan. Iya, yang mau ditonjolkan itu kanuragannya. Yang dibanggakan kanuragannya, bukan ilmiahnya. Di tahun seperti itu, misalnya tahun 41 itu kan, kalau 70 tahun sampai 80 tahun sekarang kan sudah ada ulama-ulama kibar. Artinya kalau beliau itu memang benar ulama kibar, mestinya beliau juga ikut terkenal lah. Dirancah umum maksudnya, dirancah keilmuan hazanah, keilmuan Islam yang secara umum. Nah nyatanya kan enggak, nyatanya itu yang dikembangkan ya dari golongannya sendiri. Ya, dari golongannya sendiri, cerita-cerita itu dikembangkan ya di dalam golongan-golongannya Islam jamaah itu sendiri. Enggak boleh, enggak pernah diceritakan keluar. Ya ini debat, nih Lamongan katanya, nih alun-alun debat, di Surabaya debat, kemudian debatnya karena akan membahas keamiran, akhirnya bawa anjing. Akhirnya membahas anjing, akhirnya mengalihkan isu itu kan hanya antum aja yang menafsirkan saja. Itu kan kira-kira aja, kan kira-kira Anda menafsirkan itu karena yang dibahas Bitonah masalah keamiran, maka Bapak Imam akhirnya gendong anjing. Lalu kenyataannya sampai sekarang yang nggak ada jamaahnya yang berani debat. Ya. Pemimpinnya diunggul-unggulkan debat, tetapi anak buahnya ndelik jak debat. Bagaimana? Ketika diajak debat katanya agama sudah jadi. Lah ngapain juga Nur Hasan dulu, Mbak Nur Hasan kok debat-debat, ngapain juga udah jadi. Bahkan masnya ini pernah ditawari ikut jokam. Nanti kalau mas otomatis dapat rumah dan kedudukan dan lain, tapi masnya alhamdulillah paham agama, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi memang Mbah Yai Nur Hasan itu memang kalau kita lihat bukan background ulamanya, ya pernah belajar kita akui lah. Tetapi lebih pada ya ilmu kanuragan dan sebagainya. Ya. Jadi kemudian dia ada debat misalnya beliau bawa anak anjing karena yang dibahas akan masalah keamiran. Loh, kalau memang itu benar, kalau memang namanya debat ya memang debat itu debat. Enggak aneh urusan rame enggak rame, namanya debat itu diramaikan dengan mempertahankan argumentasinya yang sekuat mungkin. Nah, berarti kalah dong, berarti secara secara tersirat berarti debat masalah keamiran Nur Hasan kalah. Walaupun dengan dibahasakan diganti temanya, tema toharoh misalnya. Allah lah, itu kan Anda aja yang menafsirkan. Secara kenyataan yang ada Allahu a'lam bishawab saat itu.
Ada itu Allah alam. Maka saudaraku semua, ya, masyaallah muslimin hafizakumullah taala, jangan patah semangat. Bongkar terus kebohongan Islam Jamaah. Terus dibuka terus kebohongan Islam Jamaah. Ya. Bohong masalahnya. Kitanya punya amir, tidak, padahal punya. Kalau Jumatan sendirian, enggak, kita bersama kaum muslimin. Enggak mau diimami kaum muslimin, enggak, itu bohong. Itu fitnah, wish. Kan banyak itu di platform-platformnya yang resmi itu. Yang katanya jangan dihiraukan orang-orang yang memfitnah kita. Fitnah. Fitnah bagian mana? Kita menjelaskan abadanya kok fitnah. Udahlah Cak Emir, saya pesan pada Cak Emir ya, Cak Emir. Gak usah lah halu lah, Anda itu sering banyak cerita-cerita halu. Berhenti, jangan dihapusi jamaah ini. Zaman ini zaman sudah merdeka, zaman sudah bebas dengan apa itu, merdeka dengan pendapatnya, merdeka dengan pengetahuannya. Nggak usah ada mau hapus-hapus ini gak zaman ini meneh. Ya. Ustadz, untuk cara kencing berdiri dan melipatkan kaki untuk perempuan, apa itu disyariatkan? Oh, itu alat jokam itu. Alat jokam itu ya. Berdiri tadi di jokam itu kan wanita berdiri kemudian dilipatkan. Yang penting izalatun najas. Yang penting itu bagaimana caranya, itu najisnya memang harus seminim mungkin. Nah, seminim mungkin. Islam Jamaah sebenarnya seperti itu juga dalam rangka untuk menghilangkan najis. Hati-hati sebenarnya. Tapi kalau disyariatkan enggak sih, enggak disyariatkan. Cuman itu kan lebih pada, ya bagusnya di situlah. Ya terlalu menjaga, tapi berlebihan. Masalahnya itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah berlebihannya itu. Berlebihan, kemudian Islam Jamaah selalu menganggap dirinya paling suci dan orang lain dianggap tidak suci, tidak bisa bersuci. Kan masalahnya di situ. Nah, akhirnya menganggap masjidnya orang lain najis. Badannya orang lain najis, sehingga ketika masuk masjidnya dipel dulu. Karena secara badannya dia nggak bisa kencing, nggak bisa cebok dan lain sebagainya. Itu saudaraku semua. Jadi mohon ya, dapat info kalau ini hilang lah ya. Jadi itu ya. Jadi kebohongan Islam Jamaah, ayo kita luruskan ya. Cak Emir nun sewu gak usah. Nah. Serapai sekarang itu semua bitonamu dibuka semua, disampaikan semua. Banyak itu ya, ada berjam-jam itu video itu. Anda menyampaikan ini dan itu. Tapi la haula wala quwata illa billah, bi'aunillah, semua alhamdulillah bisa cetowelo. Dan sekarang itu kita mendengarkan nasihat model Cak Emir seperti itu, geli. Ngerti geli? Geli keri. Ya Allah, kok yang ini sampai ramu tuh plus. Bukan hanya Cak Emir, termasuk pengurus pusat, wakil 4 amirnya, nasihat gak mutu plus itu, gak mutu sama sekali. Layah mutu fiha walayah ya. Enggak mutu, tapi ngetani biaya, jadi enggak layah mutu fiha walayah. Itu kan sifatnya ahli neraka yang tidak mati dan tidak hidup. Oke, demikian saudaraku semua, insya Allah cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini sedikit-sedikit. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك